Jangan ada melawan saya ya. Jangan ada yang melawan saya ya. Ini semua mereka lagi-lagi terjadi intoleransi. Kali ini lebih parah, ada parahnya, yaitu anak kecil dipukulin, digebukin oleh golongan intoleran. Ya, ini kata media ya, kata netizen, kata media, bukan kata saya. Saya hanya mempertegas agar hal-hal demikian ini segera terselesaikan, teratasi. Jadi pemerintahnya itu nggak abai gitu. Sebenarnya pemerintah turun tangan ya. Pakai entah bagaimana caranya, yang penting itu masalah demikian itu tidak terus berlarut-larut. Ini kan berlarut-larut ya. Kemarin yang di Padang lagi enak-enak ibadah digeruduk, bangunannya dirusakin, kasanya dipecahin, anak kecilnya digebukin. Nah, lalu yang sebelumnya di Kalimantan, nah ini karena apa? Nah, kata kurang intelektual ya, karena pemerintah membiarkan intoleransi yang terdapat di bagian barat Pulau Jawa itu ya. Ini kata media. Lalu orang-orang yang di daerah seperti di Kalimantan, di Sumatera jadi ikut-ikutan karena terjadi pembiaran oleh pemerintah. Coba kalau tidak terjadi pembiaran, semisal undang-undang subversif dihidupkan kembali, lalu yang bikin rusuh golongan-golongan intoleran ini ditangkapi, dipidanakan, tentunya negara ini akan aman dan damai seperti zaman Orde Baru dahulu. Ya, ini tinggal ini nih, ketegasan pemerintah. Apakah diam saja atau bagaimana? Seperti pemerintah yang sebelumnya. Nah, dan warga Dayak Kalimantan yang dikenal baik, toleransi, mencintai perbedaan, telah mencermati kondisi di Padang nih, yang mana di situ terdapat anak-anak kecil dipukulin ya. Videonya ada. Kemungkinan mereka sudah melakukan visum di rumah sakit, kan dibawa di rumah sakit nih anak-anak kecil yang digebukin ini. Di visum, lalu ada visumnya dijadikan laporan polisi atas kasus penganiayaan, kedua perusakan tempat ibadah. Itu kan tempat untuk apa ya? Untuk semacam tempat pendidikan anak-anak dari golongan K ya, golongan Kristen itu ya. Jadi apakah pemerintah membiarkan atau bagaimana? Jangan sampai nanti Dayak Kalimantan yang belum sepatah kata pun untuk menyatakan keluar dari NKRI nanti menjadi mengeluarkan pernyataan seperti itu, seperti yang dilakukan warga Papua, warga Pulau Papua ya. Jadi ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa terciptanya kondusivitas yang aman, damai seperti zaman Orde Baru itu mutlak diperlukan ya. Mutlak diperlukan. Jadi mau bagaimana lagi ya, kita menunggu saja ketegasan pemerintah. Kita rakyat sudah repot-repot bayar pajak sepeda motor, pajak STNK sepeda motor itu kan fungsinya untuk menggaji para pejabat negara, orang-orang pemerintahan. Orang-orang pemerintahan itu gajinya dari situ, pajak seperti pajak sepeda motor yang kita bayarkan itu ya.